Ci. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Astri Ayuningsi, Dea Novariza, RC, dan Rencania Tresnanika Putri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kromatografi gas yang pada mata kuliah Teknik Pemisahan Kimia dengan dosen pengaku Bapak Reza Eka Syahputra, MSI. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, RC. Baik, adapun yang pertama yaitu pengertian kromatografi. Gas adalah teknik pemisahan yang didasarkan atas sampel di antara suatu fase gerak yang bisa berupa gas dan fase diam, yang juga bisa berupa cerita ataupun suatu padatan. Kromatografi gas termasuk dalam salah satu alat analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kromatografi gas diajarkan sebagai cara analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis senyawa-senyawa organik. Ada dua jenis kromatografi gas. Yang pertama, kromatografi gas cair. Lebih populer KGC menggunakan fase diam berupa cairan dan mekanisme seporsinya adalah partisi. Yang kedua yaitu kromatografi gas padat. KGP. KGP menggunakan fase diam padatan dan mekanisme porsinya adalah adsorpsi permukaan. Next. Selanjutnya yaitu prinsip kromatografi gas. Teknik pemisahan di mana solut-solut yang mudah menguap dan stabil terhadap panas bermigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Pada umumnya, solut akan terusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya dan afinitasnya terhadap fase diam. Adapun bagian-bagian GC, yang pertama yaitu gas pembawa. Secara kimiawi harus inert dan tersedia dengan kemurnian yang cukup tinggi. Contohnya AR, HE, N2. Ini tidak boleh bereaksi dengan sampel dan fase diam. Yang kedua yaitu injektor. Tempat untuk menginjeksi sampel, alat yang digunakan adalah microsharing. Yang ketiga yaitu ukuran sampel cairan 0,1 10 log 1 sampai 10 mili. Yang keempat yaitu open untuk memanaskan kolom pada proses pemisahan kolom sebagai fase diam dan sekaligus sebagai tempat terjadinya pemisahan. Yang kelima, detektor dapat berupa spektrometri massa untuk mendeteksi solut yang teremisikan pada kolom. Yang keenam, limbah. Limbah adalah zat yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Limbah dapat berupa sampah, air kakus, dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Yang ketujuh yaitu kolom sebagai fase diam dan sekaligus sebagai tempat terjadinya pemisahan. Selanjutnya yaitu adapun fase gerak dan fase diam pada kromatografi gas yaitu yang pertama yaitu fase gerak. Di sini yang bertindak sebagai fase gerak pada kromatografi gas yaitu gas pembawa. Gas pembawa ini sendiri berfungsi sebagai fase gerak pada kromatografi gas yang bertujuan untuk membawa komponen yang akan dipisahkan ke kolom.
sehingga gas pembawa tidak berpengaruh pada selektivitas kecepatan linier pada carrier gas menentukan efisiensi kolom. Adapun syarat-syarat dari gas pembawa atau fase geraknya, yang pertama inert. Inert di sini yaitu yang kedua yaitu koefisien difusi sampel pada gas tersebut rendah. Lalu ada gas pembawa harus murni dan mudah diperoleh, serta murah dan cocok untuk detektor yang digunakan. Contoh dari gas-gas pembawa atau fase gerak pada GC yaitu ada hidrogen, lalu ada helium, ada nitrogen, ada argon plus metana 5%. Adapun fase diam, di sini fase diam berupa lemak yang akan mencair pada temperatur tertentu dan juga merupakan senyawa polimer dengan polaritas yang berbeda-beda. Adapun syarat dari fase diam ini sendiri yaitu yang pertama, komponen-komponen sampel harus mempunyai koefisien partisi yang berbeda-beda. Lalu ada sampel harus mempunyai kelarutan yang cukup. Lalu ada sampel tidak boleh meleleh pada suhu analis dan stabil pada pemanasan. Adapun fase diam yang berbentuk cairan yang pertama yaitu metil silikon, lalu ada skualen 2, 6, 10, 15, 16, 23 heksametil tetrakosana. Ada juga metil penil silikon, lalu ada trifluoropropil metil silikon, lalu ada dietilen glikol sukinat, lalu ada politilen. Di sini ada suhu maksimum dari pemanasan dari fase diam ini sendiri, yaitu 350 derajat untuk metil silikon, 110 derajat untuk heksametil tetrakosan, lalu ada 300 derajat Celcius untuk metil penil silikon, lalu ada 275 derajat Celcius untuk trifluoropil metil silikon, lalu ada 190 derajat dietilen glikol sukinat, lalu ada 200 derajat polietilen. Di sini kebanyakan terdapat senyawa-senyawa mulai dari nonpolar, semipolar, dan polar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kromatografi gas. Yang pertama yaitu jumlah atau konsentrasi fase diam. Konsentrasi rendah akan mempercepat waktu analisis dan memungkinkan operasi dengan suhu rendah. Yang kedua, tekanan. Efisiensi kolom semakin tinggi jika perbandingan tekanan masuk dan keluar dari kolom makin rendah. Yang ketiga, temperatur. Resolusi dapat diperbaiki dengan penurunan suhu kolom, tetapi penurunan suhu mengakibatkan waktu analisis lebih lama dan absorpsi bertambah. Yang keempat, diameter kolom. Efisiensi kolom dipertinggi dengan memperkecil diameter dalam kolom. Kemudian diameter partikel digunakan partikel support yang kecil berukuran serba sama, homogen, dan halus. Next. Selanjutnya, flow rate penggunaan flow flow rate terdiri dari sedikit lebih tinggi akan menghemat waktu analisis. Kemudian carry gas untuk mendapatkan efisiensi tinggi. Gunakan carry gas dengan BM tinggi seperti argon atau nitrogen. Jika yang dipentingkan adalah waktu analisis, gunakan gas yang lebih ringan seperti helium dan hidrogen. Kemudian yang terakhir, tipe gas diam. Komponen-komponen sampel harus mempunyai kelarutan yang berbeda-beda pada fase diam tersebut.
Selanjutnya, ada keunggulan kromatografi gas. Yang pertama, kromatografi gas mempunyai kekuatan resolusi yang tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Kedua, sangat mudah terjadi pencampuran uap sampel ke dalam fase bergerak. Ketiga, analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan GC. Keempat, tidak merusak sampel. GC tidak merusak sampel. Yang kelima ada GC dapat digabungkan dengan spektrometri massa. Keenam, banyak sekali macam detektor yang dapat dipakai pada kromatografi gas. 7. Kromatografi gas mempunyai ketelitian dan presisi yang tinggi. 8. GC atau kromatografi gas memiliki sensitivitas yang tinggi. Selain keunggulan, kromatografi gas memiliki kelemahan. Yang pertama ada kromatografi gas terbatas pada senyawa yang mudah menguap. 2. Senyawa non-volatil tidak menguap. 3. Analit dapat terurai pada suhu yang tinggi. Keempat, analit juga dapat bereaksi dengan fase diam. 5. Ini terbatas pada berat molekul rendah hingga sedang. 6. Tidak kompatibel dengan sampel air. 7. Stabilitas termal diperlukan selama pemisahan melalui kromatografi gas. 8. Tidak cocok untuk senyawa yang dengan titik didih yang tinggi. 9. Tidak cocok untuk analit polar. Adapun kesimpulan dari presentasi yang telah kami lakukan, yang pertama, kromatografi gas merupakan salah satu teknik kromatografi yang populer untuk memisahkan senyawa atau zat yang mudah menguap. Kedua, fase geraknya berupa gas dan fase diamnya berupa cairan dengan titik didih yang tinggi. Prinsip kerja dari kromatografi gas yaitu sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor kemudian diuapkan. Kromatografi gas memiliki keunggulan, salah satunya memiliki sensitivitas yang tinggi dan juga selain keunggulan tadi memiliki kelemahan seperti senyawa non-volatil tidak menguap. Terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kerjanya kromatografi gas yaitu temperatur, tekanan, diameter kolom, dan jumlah konsentrasi fase diam, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kromatografi gas. Jikalau ada kata-kata atau penyampaian dari kami yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.